Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfamil Nova, siswa dari Universitas Islam Darul Salam Ciamis. Alhamdulillah sekarang di penghujung semester akhir, di mana saya mendapatkan tugas untuk menyusun sebuah penelitian skripsi. Saya mengambil judul peranan organisasi remaja terhadap pengembangan keagamaan remaja. Penelitian ini ditujukan di Ikatan Remaja Anomo Dusun Tapanunggal, Desa Sinangkasih, Kecamatan Sinangkasih, Kabupaten Ciamis. Uh, Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber penting dalam pengambilan data ini, di mana beliau adalah yang menjadi pelopor ataupun yang menjadi pendiri di Ikatan Remaja Anomo. Mungkin untuk lebih lanjut silahkan bisa diperkenalkan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Kamaludin, selaku pendiri Ikatan Remaja Anomo Tapanunggal. Untuk sekarang kesibukannya seperti apa, Mas Kamal? Untuk sekarang mungkin kesibukannya saya sedang bekerja ya, dan bekerja di luar daerah, yaitu Purwakarta. Mungkin sekarang bisa menyempatkan waktu, Ya, kebetulan pulang. siap. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti izinkan saya untuk menyampaikan Siap. ataupun memberikan kepada Kamal. Di antaranya yang pertama, sejak kapan Anda bergabung di maaf oh ya ada salah instrumen ini. Bisakah Anda menceritakan awal mula berdirinya Ikatan Remaja Anomo? Baik, saya akan menceritakan awal mula berdirinya Ikatan Remaja Anomo itu berawal ketika terjadi wabah COVID-19 pada tahun 2020, di mana saat itu alumni madrasah kami tahun angkatan 2014 sedang sekolah jenjang SMA, yaitu kelas 12. Nah, selama wabah tersebut, sekolah SMA kami diliburkan sehingga kami tidak ada kegiatan. Nah, maka dari itu saya berinisiatif untuk mengumpulkan alumni madrasah karena untuk mengadakan sebuah kegiatan, yaitu bakti sosial dan membantu warga yang terdampak dari wabah COVID tersebut. Nah, lalu untuk seiringnya dan adanya kebijakan lockdown, maka seiring berjalannya waktu, kami membutuhkan sebuah wadah untuk menampung acara tersebut, yaitu dan dibuat sebuah ikatan remaja yang disebut Ikatan Remaja Anomo Tapanunggal. Nah, itu untuk lebih jelasnya nanti saya buatkan naskah sejarah berdirinya. Selanjutnya, apa yang menjadi latar belakang terbentuknya Ikatan Remaja Anomo? Seperti yang diceritakan dari pertama, latar belakang didirikannya Ikatan Remaja Anomo itu untuk mengadakan kegiatan bakti sosial dan mengatasi kegiatan yang menyimpang, yaitu kenakalan remaja. Oke. Mungkin bisa digambarkan bagaimana dulu keadaan remaja sebelum berdirinya Ikatan Remaja Anomo yang menjadi pendorong mungkin berdirinya Ikatan Remaja Anomo tersebut. Mungkin keadaan remaja waktu itu banyak penyimpangan. Ya, salah satunya yaitu banyak remaja yang mengonsumsi seperti obat-obatan terlarang, tawuran lah, dan miras gitu. Gitu aja. Oke. Untuk misalkan geng motor dan sebagainya, apakah sudah marak? Untuk geng motor ya pasti banyak ya. Dan mungkin dari segi keagamaan juga sudah pada menyimpang. Dalam perilaku dengan lawan jenis? Ya, sudah agak aneh itu. Sudah banyak. Sudah ada kasus-kasus yang besar mungkin ya, yang menjadi latar belakang berdirinya Ikatan Remaja Anomo. Siap. Terus yang selanjutnya adalah apa tujuan utama dari berdirinya Ikatan Remaja Anomo? Tujuan utama dari
dibentuknya Ikatan Remaja Anamal ini yaitu untuk mengatasi masalah remaja yang terjadi di lingkungan Kalapanunggal dengan pemberian pemahaman keagamaan dan mendorong untuk melaksanakan pengamalan keagamaan bagi remaja di sekitar. Oke. Berarti tujuan utamanya adalah bagaimana remaja ini bisa memberikan dampak positif terhadap uh, keadaan di mana dulu sering terjadi penyimpangan-penyimpangan. Iya. Terus bagaimana Anda melihat kondisi keagamaan remaja sebelum organisasi ini berdiri? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, keadaan remaja pada saat sebelum organisasi ini dibuat, yaitu banyaknya kenakalan remaja yang terjadi, seperti mengkonsumsi minuman keras, obat-obatan, zina, tawuran, geng motor, dan lain sebagainya. Tuh. Dalam apakah banyak orang ya para remaja misalkan mengaji ataupun seperti apa? Mengaji, kajian, Kajian ya. dulu sebelum berdirinya Ikatan Remaja namanya. Oh, mengaji kurang. Kurang. Dan dari organisasi ini maka dibentuklah kajian-kajian Memberikan dampak positif. ya. Selanjutnya apa jenis kegiatan keagamaan yang paling pertama dirancang oleh organisasi? Kegiatan yang pertama dirancang dalam organisasi Ikatan Remaja Anamal ini yaitu berupa kajian, ngopi, diskusi bersama rekan-rekan sesama remaja Anamal. Oke. Kenapa mengambil kegiatan-kegiatan yang tadi? Karena remaja di sini kebanyakan ya apa sih namanya itu ya, tertarik dengan perihal pada ngopi gitu, kayak ngopi santai, jadi rileks kita untuk menjelaskannya tuh, mengajaknya. Pada waktu itu siapa yang menjadi narasumber mungkin? Narasumber Narasumber dalam bentuk kajian ataupun yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan diskusi yang dilakukan pada waktu itu. kajian pertama narasumbernya remaja-remaja. Siapa aja misalkan nama-namanya? Oh, siapa aja remaja-remaja, yaitu Iksan, Diki, Iksan, Cacan, lalu Upi, Julpa, Silakan. oh Julpa sebagai ininya. Oke. Jadi memang dijadwal mungkin. Iya, dijadwal. Menurut Anda apakah dampak organisasi terhadap perilaku keagamaan remaja? Dampak organisasi ini pada perilaku keagamaan remaja yaitu perilaku remaja yang dulunya menyimpang menjadi lebih terjaga dan menambahnya pemahaman tentang keagamaan. Oke. Apa yang menjadi tantangan yang dihadapi saat merintis organisasi ini? Tantangan yang dihadapi saat merintis organisasi Ikatan Remaja Anamal ini yaitu kepercayaan orang yang lebih tua kepada anak-anak muda. Terus belum munculnya rasa saling menghargai antar rekan di remaja sehingga pernah terjadi konflik sedikit, kesalahpahaman. Iya, terkait dengan tadi masalah kepercayaan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kepercayaan orang tua. Ya. Mungkin karena ibaratnya anak muda tuh seperti belum ada pengalaman lah kalau istilahnya, jadi kurangnya kepercayaan orang tua kepada kaula muda gitu, sehingga belum diberikannya kepercayaan. Tapi sekarang Kamal melihat bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh remaja. Untuk sekarang mungkin ya terjadi banyak peningkatan, ada rasanya timbul kepercayaan kepada ikatan remaja, organisasi Ikatan Remaja ini, karena membawa dampak yang signifikan lah istilahnya, membuat hal-hal positif di Kalapanunggal, dan ya itu jadi dipercayai masyarakat sekitar. Oke. Terakhir, apa harapan jangka panjang Kamal terhadap Ikatan Remaja Anamal? Untuk remaja Anamal, organisasi remaja keremajaan ini, saya harap kedepannya
bisa terus memberikan kontribusi positif bagi remaja maupun masyarakat sekitar, terus menjadi